Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Imam Fendi, channel pembelajaran dan berbagai informasi yang aktual dan terpercaya. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi seputar CPNS dan P3K baik guru maupun non-guru. Sebelumnya silakan kalian like, subscribe, dan share ke berbagai media sosial. Pendaftaran CPNS dan P3K baik guru maupun non-guru itu telah dibuka mulai dari 30 Juni kemarin hingga 21 Juli mendatang. Tapi banyak para sarjana S1 kependidikan yang tidak bisa mengikuti seleksi CPNS maupun P3K guru dikarenakan saat ini beberapa instansi pemerintahan tidak menyediakan formasi untuk guru, baik itu dari jalur umum. Ini penyebabnya lain terbuka, mereka tidak terdaftar di Dapodik Kemendikbud. Jadi kalian yang sarjana S1 kependidikan jangan galau karena ada beberapa instansi pemerintahan yang menyediakan formasi untuk kalian. Silakan nanti dilihat di deskripsi video ini, saya akan cantumkan beberapa link instansi pemerintahan yang menyediakan formasi CPNS dan P3K. Silakan tonton video ini hingga habis dan jangan di skip. Seperti kita ketahui, untuk P3K guru syaratnya sangat terbatas, hanya diperuntukkan untuk 4 kelompok. Yang pertama itu honor THK 2 sesuai database THK 2 di BKN. Yang kedua itu guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru Dapodik Kemendikbud. Yang ketiga itu guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru Dapodik di Kemendikbud. Yang keempat, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud. Jadi jika kalian memiliki 4 syarat ini, maka kalian diberi kesempatan untuk ikut seleksi P3K guru. Tetapi jika salah satu syarat ini tidak kita miliki, kalian jangan berkecil hati. Saat ini beberapa instansi kepemerintahan dan kabupaten masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti seleksi CPNS dan P3K non-guru untuk kalian yang memiliki ijazah S1 kependidikan. Berikut instansi yang membuka penerimaan CPNS dan P3K non-guru tahun 2021 untuk berbagai sarjana pendidikan. Ini Bappenas ada memberikan kesempatan kepada S1 pendidikan sastra Inggris dan ilmu pendidikan. Sedangkan Badan Intelijen Negara itu ada 3, S1 pendidikan biologi, S1 pendidikan IPS, dan S1 pendidikan matematika. Sedangkan untuk BKKBN itu ada beberapa sarjana pendidikan baik S1 maupun D3 atau D4. Yang pertama itu S1 PAUD BK S1 PAUD, yang kedua itu D4 ilmu pendidikan lingkungan, yang berikutnya D3 dan D4 ilmu pendidikan BK, D3 ilmu pendidikan PAUD, dan D3 pendidikan agama. Sedangkan untuk BPIP itu khusus untuk S1 pendidikan. Ini Kementerian Perhubungan ada berikan kesempatan untuk kalian yang memiliki ijazah S1 pendidikan administrasi perkantoran, S1 pendidikan bahasa Inggris, dan S1 pendidikan olahraga. Sedangkan untuk Kemenperin itu diberikan kesempatan kepada kalian yang memiliki ijazah S1 pendidikan bahasa Inggris, S1 pendidikan fisika, S1 pendidikan kimia, S1 pendidikan teknik mekatronika, S1 pendidikan teknik elektronika, dan S1 pendidikan manajemen pendidikan. Untuk Kementan itu memberikan peluang kepada S1 pendidikan bahasa Inggris dan S1 pendidikan matematika. Sedangkan untuk Kominfo ini memberikan peluang kepada S1 teknologi pendidikan,
S1 Administrasi Pendidikan, dan S1 Pendidikan Tata Rias. Sedangkan untuk Lemhanas ini memberikan peluang kepada S1 Pendidikan Ekonomi, S1 Administrasi Pendidikan, S1 Manajemen Pendidikan, S1 Teknologi Pendidikan, dan S1 Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Sedangkan untuk Pemprov Jatim ini berikan peluang kepada S1 Pendidikan Jasmani, S1 Pendidikan Olahraga Kesehatan, S1 Pendidikan Olahraga, S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Sedangkan untuk Kabupaten Pidi memberikan peluang kepada S1 Pendidikan Seni Budaya, S1 PAUD, S1 Administrasi Pendidikan, S1 Manajemen Pendidikan, dan S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Sedangkan untuk Kabupaten Aceh Selatan memberikan peluang kepada S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Tata Boga. Masih Kabupaten Aceh Selatan ini S1 Pendidikan Tata Busana dan S1 Pendidikan Tata Rias. Sedangkan untuk instansi Kabupaten Gayo Lues ini ada dua, itu untuk S1 Pendidikan Olahraga dan S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Sedangkan untuk Kota Denpasar ini cuma menyediakan satu formasi untuk S1 Teknologi Pendidikan. Untuk instansi Kabupaten Serang ini berikan peluang kepada S1 Pendidikan Luar Sekolah dan S1 PAUD. Untuk Pemprov DKI Jakarta ini khusus untuk S1 Administrasi Pendidikan. Untuk Kabupaten Majalengka ini hanya satu, yaitu S1 Pendidikan Akuntansi. Sedangkan untuk Tasikmalaya ini ada beberapa S1 pendidikan. Yang pertama itu S1 Pendidikan Bisnis Manajemen, S1 Pendidikan TIK, S1 Pendidikan Tata Kecantikan, S1 Pendidikan Tata Rias, dan S1 Pendidikan Tata Busana. Sedangkan untuk Kabupaten Bekasi itu D3 Pendidikan Akuntansi. Untuk Garut D4 dan S1 Pendidikan Teknik Mesin, S1 Pendidikan Tata Boga, S1 Pendidikan Luar Sekolah, dan S1 Pendidikan Teknik Otomotif. Sedangkan untuk Kabupaten Purwakarta ini S1 Administrasi Pendidikan, S1 Manajemen Pendidikan, S1 Kurikulum Teknologi Pendidikan. Untuk Kabupaten Banyumas ini D4 dan S1 Pendidikan. Sedangkan untuk Kabupaten Kendal S1 Pendidikan. Untuk Kabupaten Magelang ini ada dua, yaitu S1 Teknologi Pendidikan dan S1 Manajemen Pendidikan. Ini ada edisi spesial Kementerian atau Kemendikbudristek. Ini ada beberapa jurusan pendidikan yang buka. Ini silakan cek link di deskripsi nanti. Untuk Pemkab Tegal ini pendidikan IPA dan pendidikan BK. Pemkab Brebes ini S1 Pendidikan Sosiologi, S1 Pendidikan Geografi, S1 Pendidikan TIK, S1 Pendidikan Tata Boga, S1 Pendidikan Tata Busana, S1 Pendidikan BK, S1 Pendidikan Fisika, S1 Pendidikan Biologi, S1 Pendidikan IPA, S1 PPKN, S1 Pendidikan Matematika. Untuk Pemkab Batang ini ada berapa nih? 4. S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, S1 Pendidikan IPA, S1 Pendidikan Matematika, dan S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Sedangkan untuk Pemkab Cilacap hanya menyediakan satu peluang untuk S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Sama halnya dengan Pemkab Purbalingga juga satu, yaitu S1 Pendidikan atau Kependidikan. Sedangkan untuk Pemkab Kebumen ini ada beberapa peluang untuk S1 PAUD, S1 Pendidikan Matematika, dan S1 Pendidikan Akuntansi. Sedangkan untuk Kabupaten Temanggung ada banyak sekali kualifikasi pendidikan. Silakan dicek di link